selamat datang di podcast Sindikat Pemuja Musik. Aku Firza yang bakal nemenin kalian dalam diskusi kali ini. Oh ya, episode pertama dari podcast ini. Jadi semoga podcast kami itu berjalan dengan mulus ya, doain aja gitu. Di episode pertama ini kita akan ngebahas tentang satu scene atau skena gitu yang cukup booming, yaitu skena indie pop gitu kayak gitu. Lalu di sini gelombang budaya populer ini juga cukup disenangi oleh teman-teman anak muda pada saat itu gitu. Bahkan sampai sekarang juga gitu, apalagi pada era 90-an gitu. Nah, kali ini aku udah mengundang narasumber yang sangat kredibel. Dia seorang penulis bukunya Bandung Pop Darling. Lalu dia juga seorang jurnalis. Bahkan saking kecintaannya dengan scene ini gitu, kancah musik ini gitu, dia sampai membuat penelitian skripsinya juga tentang budaya Britpop kayak gitu. Saya kenalin Kang Irfan. Halo ya. Halo. Apa kabar Kang? Kabar baik. Siap. Saya sangat mengagumi Akang gitu. Waduh, jangan dong. Seriusan Kang. Saya juga salah satu pembaca Bandung Pop Darling gitu. Terima kasih. Setelah membaca gitu, jadi saya ingin ada itikat untuk berdiskusi dengan Akang gitu. Khususnya ya ngomongin skena musik gitu, skena musik di Bandung khususnya indies kayak gitu. Sebelum masuk ke pembahasan, Kang Irfan apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Masih survive sampai Januari ini setelah pandemi. Asli Kang. Jangan kalah pokoknya. Ya, alhamdulillah. Jadi salah satu kesuksesan kita di 2020 itu tuh adalah ya survive gitu kayak gitu ya sih. Kayak gitu. Sekarang lagi sibuk apa, Kang? Sibuk justru sekarang lagi nggak banyak kesibukan ya, karena kerja juga kan setelah pandemi itu otomatis langsung work from home. Kebetulan kan saya liputan di parlemen. Di sana tuh setelah pandemi itu hampir semua rapat-rapat ada virtualnya, jadi ya udah nggak usah kemana-mana, di rumah aja gitu. Kebanyakan itu sih. Oh, jadi lebih banyak di rumah sih kalau sekarang. Paling okay. Saya kan tinggal di Tangerang sekarang. Iya. Kantor sih di Bandung, tapi karena tugas di Jakarta saya udah tinggal di Tangerang sejak 2016. Jadi sekarang relatif jarang sih ke Jakarta sejak pandemi. Ya di rumah aja, lebih banyak di Tangerang sekarang. Jadi di rumah aja gitu ya. Iya sih. Kebetulan emang jurnalis juga ya. Iya, lebih fleksibel aja sih waktunya. Iya. Itu. Oh, kayak gitu. Berarti ya sekarang kerjanya rada di rumah. Rada santai gitu ya. Santai. Oke. Saya tuh pengen membahas tentang satu skena yang cukup menarik gitu, yang dibahas di buku Bandung Pop Darling ini gitu, Kang. Indie pop gitu, indies gitu. Nah, aku pengen nanya dong ke Akang gitu. Kenapa sih Akang memilih skena ini untuk ditulis? Untuk ditulis sejarahnya gitu, terus perkembangannya gitu kayak gitu. Kenapa sih? Dulu kan ya ketika saya awal-awal SMA lah, itu 2006 kali ya. 2006 Firza di mana? 2000. aku 2006 masih TK. Aduh, asli masih TK. Rasa kolot ya. Jadi 2006 tuh kan SMA ya. SMA waktu itu SMA musik yang lagi rame di era-era itu tuh emo di antaranya. Iya, emo. Band-bandnya kayak Vince, terus ada My Chemical Romance. Yeah. Yang gitu-gitulah. Nah, itu kan daerah internet, tapi itu maksudnya saya kenal musik tuh sebenarnya jauh sebelumnya ya. Dari kecil pun memang udah mengenal musik, tapi mulai ngulik tuh SMA lah kira-kira waktu itu. Nah, di salah satu warnet di daerah Cimahi, saya kan asli Cimahi. Oh, tinggal di Cimahi. Tinggal di Cimahi. Saya ngecek tuh cari lagi ya, download biasa aja gitu di file sharing kalau zaman dulu. Di 4share yang gitu-gitu. Nah, cari maksud saya mungkin waktu itu Bullet for My Valentine, ada band kan, Bullet for My Valentine, band emo. Iya, band emo. Tears Don't Fall judulnya. Nggak tahu kenapa waktu itu malah mempertemukan saya sama salah satu band shoegaze dari Inggris, My Bloody Valentine. Namanya mirip-mirip kan tuh. Iya. My Bloody. Oh, jadi ketemunya My Bloody Valentine itu dari awalnya. Mungkin waktu itu ingin mencari Bullet for My Valentine, nggak sengaja ketemunya My Bloody Valentine, tuh saya download. Kalau nggak salah itu album
bukan yang Loveless, yang warna putih itu apa tuh? Rider atau apa ya judulnya? Yang itu. Yang itu saya bawa ke rumah, biasa dengerin kan sound gitarnya Kevin Seal itu kan gitarisnya si My Bloody Valentine itu kan absurd ya sebenarnya. Dan saya waktu itu masih dengerin musik-musik yang wajar-wajar aja tuh. Anjir, musik naon nih gitu kan, anjing apa nih gitu. Beda gitu kan. Dari situ ya cari-cari lagi. Ternyata bukan Bullet for My Valentine. Ini My Bloody Valentine. Ketika dicari-cari lagi, connect-nya justru ke The Milo, band lokal. Oh, asal Bandung juga. Jadi di salah satu artikel si The Milo ini dimirip-miripin sama si My Bloody Valentine gitu. Kalau di lokalnya ini nih gitu, jadi tahu. Nah, dari situ mungkin sampai sekitar 2008 tuh, ketika mulai masuk kuliah tuh saya mulai sering lah datang ke acara-acaranya The Milo. Jadi kalau misalnya ada pensi dulu, zaman-zaman pensi tuh, pensi di mana ada The Milo saya nonton. Termasuk band-band teman-temannya ya, kayak waktu itu udah ada Olive Tree, Mboka ya, band-band indie yang relatif lagi kencang lah waktu itu gitu kan. Belum yang aneh-aneh tuh. Nah, ketika masuk 2008 saya awal-awal kuliah. Di situ ada salah satu acara di Bandung namanya Supersonic Sound Fest. Jadi Supersonic Sound Fest ini aku pernah dengar itu. Adalah festival di tahun 2008 yang nampilin beberapa band shoegaze. Jadi turnya band shoegaze dari Jakarta, Jogja, ada Singapura juga waktu itu dituang. Kenapa saya datang ke acara itu lagi-lagi karena ada The Milo. Dulu udah zaman MySpace tuh. 2008 udah zaman MySpace. Saya nonton ke sana. Terus di acara itu tuh saya kenal band-band lain akhirnya. Di antaranya ada Astrolab, terus ada Perfect Angel, band-band yang baru lah gitu. Dan di situ muncul pertanyaan saya, musik apa lagi nih yang kayak gini gitu kan. Nah, akhirnya ngulik-ngulik, akhirnya lebih banyak katalognya. Terus sekali waktu akhirnya saya jadi punya koneksi dengan teman-teman yang bikin acara Supersonic Sound Fest itu. Nama ininya Maritime Records, ada di Bandung. Dia ngerilis band-band kayak Astrolab, Anameri gitu. Dan dari situ terus mulai kenal lah sama scene ya kan kalau di Bandung itu kan ya di Indonesia lah terutama dimulainya anak indies tuh dimulainya lewat Britpop gitu kan. So called indies tuh dimulai dari Britpop tahun 90-an. Nah, di situ saya jadi mengulik ya, kalau tahu Oasis atau Blur ya dari zaman SD juga udah tahu ada band namanya Oasis dan Blur. Tapi melihat itu sebagai sebuah kancah skena gitu. Ya baru di 2009-an itulah ketika mulai saya bergaul sama teman-teman Maritim dan mulai tahu referensi yang lain. Dan dari situ saya suka dan merasa wah, ini nih musik yang mewakili diri saya saat itu gitu. Ketika zaman muda, ya sekarang juga masih muda sih. Saya juga masih muda. Maksudnya ketika masih zaman-zaman era masa-masa pencarian jati diri itu. No aing pisan teh ya gitu. No aing pisan teh gitu, dan ya akhirnya suka gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa saya menulis Bandung Pop Darlings, kenapa skripsi saya tentang itu, ya saya ngerasa apa yang saya tulis ini mewakili diri saya waktu pas skripsi, apalagi ketika itu kan 2012 saya masih ngerasa wah aing teh indis pisan gitu. Waktu itu masih ngerasa seperti itu gitu. Aing teh indis pisan gitu, dan kontribusi aing buat kancah aing gitu. Ya skripsi gitu. Tapi ketika sekarang tuh saya lebih ngerasa ini tuh musik yang membesarkan saya. Maksudnya saya ada di posisi ini hari ini ya salah satunya lewat pergaulan saya di kancah itu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, ya sesimpel itu sih, karena suka aja dan ngerasa ini adalah sarana yang membentuk identitas diri saya waktu pas muda sampai hari ini gitu. Oke. Jadi emang ya asa orang pisan gitu. Orang pisan gitu. Kenapa orang pisan? Karena waktu pas ketika era-era ya SMA juga udah mulai sih, kayak saya kan sekolah di SMA 9. Di SMA 9 itu kebanyakan band-band tuh metalcore terutama waktu itu. Ada band-band kayak Pitfall dari Bandung, terus Restrain, era-era itulah. Nah, saya tuh udah ngerasa wah, orang mah cocok nu tarik ya gitu. Saya mah enggak cocok nih musik yang keras gini gitu. Akhirnya selain dengerin The Milo tadi, saya mulai dengerin kayak Block Party, terus yang masa kini pada zamannya kayak Arctic Monkey, udah mulai dengar juga gitu. Udah mulai dengar juga kayak The Strokes waktu itu lagi kencang-kencangnya kan. Mulai dengar juga, tapi mulai jadi waktu itu tuh musik tuh masih sangat terklasifikasi ya antara itu tuh
teridentifikasi dari banyak macam gitu. Kayak misalnya kalau lu suka musik hardcore, Iya. dandanan lu pasti kaos gombrang, Iya, pakai celana apa ya 3/4 gitu, terus 3/4. pakai bandana kayak Aryan Iya, gitu. iya, iya. Di kampus tuh kayak gitu. Oh, dulu di tuh. kampus tuh Dulu kayak gitu. Kayak gitu. Berarti sampai 2008-an tuh masih kayak gitu. Sampai gitu. 2012 juga masih. Kayak misalnya ada anak-anak yang skinhead. Iya, iya. Kelihatan tuh celana boots, pakai bomber atau pakai Harrington gitu. Nah, ya di masa-masa itu saya merasa jati diri saya itu terwakili sama si indie ini, si Britpop lah gitu. Sama si Britpop ini gitu. Kenapa gitu? Karena ketika saya telusuri lagi dari berbagai literatur bahwa si Britpop ini kan muncul dari banyak akar ya, di antaranya dari mods, terus dari Manchester, terus dari indie pop sendiri, terus nah dari akar-akarnya itu mereka adalah orang-orang yang ngerasa ingin tetap ideologis dalam bermusik, ingin tetap menyuarakan keresahan yang sama seperti punk, tapi mereka merasa nggak cocok gitu ketika berdandan keras seperti punk gitu. Jadi ya saya ngerasa ya aing pisan ya gitu. Orang ngerasa kalau misalnya orang di Mohawk datang pantas oke emang gitu. Orang botak datang pantas oke gitu. Orang lebih memilih wah kalau Britpop necis nih gitu. Secara tampilan lebih necis, gaya, lebih keren gitu lah ya. Lebih apa ya? Iya necis sih, flamboyan kalau bahasa waktu itunya flamboyan dan ya itulah salah satunya gitu. Akhirnya kenapa memilih mewakili orang pisan gitu. Itu. Kayak gitu. Emang ketika melihat emang pribadi Kang Irfan sendiri gitu ya, emang yang suka istilahnya ya manis-manis gitu. Lalu istilahnya ya kan indies ya kayak seperti itu gitu bener. Dari pakaian, dari musik gitu. Ya. Emang karakter Kang Irfan sendiri emang lebih ke situ gitu daripada ke hardcore gitu atau genre yang lain gitu. Ya dulu zaman-zaman SMA sih saya coba banyak musik ya. Bahkan sampai sekarang pun saya banyak mendengarkan musik dari ragam genre, tapi memang yang klik banget ya indie pop gitu. Entah kenapa sih, mungkin karena pertama musik mereka catchy. Oke. Lebih mudah ditangkap telinga juga gitu. Terus amatir. Jadi dalam artian beberapa band pop itu kan digambarkan mereka tidak bisa memainkan instrumen sebenarnya. Kayak misalnya Jesus and Mary Chain ada salah satu band pionir indie pop misalnya. Mereka memainkan drumnya aja kan cuma snare sama floor. Nggak ada kick, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Terus si basisnya itu kan cuma main 2 senar karena memang dia nggak bisa juga gitu. Kayak gitu. Apa estetika kayak gitu tuh mind blowing buat saya waktu itu. Anjir sih ya. Ada tuh kayak misalnya Space Mantry gitu. Space Mantry itu bilang si Sonic Boom itu si gitarisnya, gitaris vokalisnya, dia bilang 3 chord itu 3 chord itu keren, 2 chord itu luar biasa, 1 chord itu istimewa gitu. Jadi bikin lagu tuh nggak usah banyak chordnya gitu. Keamatiran tuh yang bikin anjir, gua nggak perlu jago kayak siapa misalnya Kick Hammett gitu. Gua nggak perlu jago kayak Van Halen atau siapa Dimebag Darrell gitu. Nggak perlu, gue cukup punya estetika amatir seperti ini dan kepekaan yang enak aja buat bermusik itu udah cukup gitu. Ya gitu sih, makanya jadi lebih menarik gitu. Terus dan tak kenapa saya juga sangat suka sama band-band cewek gitu. Oh iya? Kayak misalnya di antaranya ya Cocteau Twins di antaranya. Tapi saya lebih suka kayak band-band yang ada kalau di Amerika tuh kayak Tiger Trap. Ada band namanya Tiger Trap. Terus Black Tambourine yang gitu-gitu, Heavenly itu tuh connect banget kalau di lokalnya Cherry Bombshell. Itu tuh connect banget sama saya gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Dan ya akhirnya saya cuma bisa menemukan itu di indie pop gitu. Iya sih. Ya misalnya di hardcore pun ya pasti ada band-band dengan vokalis cewek gitu, atau misalnya di genre-genre lain pun pasti ada gitu. Tapi entah kenapa saya menemukan yang klop itu ya di indie pop gitu. Iya sih memang saya sendiri juga salah satu pendengar indie pop juga gitu ya, walaupun ya masih sedikit gitu lah referensinya. Soalnya memang saya juga masih dalam ajang pencarian gitu. Salah satunya dari buku akan juga sih, seriusan. Saya juga salah satu pendengar indie pop yang vokalisnya dengan perempuan ya, seperti Cherry Bombshell gitu, terus Yamoka, Sundays gitu. Entah kenapa memang seperti asa lucu gitu. Ada apa ya? Ada sensasi-sensasi yang
ya enak aja gitu Iya. kayak Cardigans gitu kan. Iya, The Cardigans. Semua komponen yang membentuk musik mereka tuh pas gitu, Iya. enak. Dan saya menemukan itu di banyak band indie pop lainnya seperti Iya. Velocet misalnya. Kalau Iya. yang tipikal Cardigan tuh ada Velocet misalnya di The antaranya. Softies gimana? The Softies itu salah satu proyeknya si Tiger Trap, Ross Melberg. Jadi Ross Melberg ini ada Tiger Trap turunannya, terus ada The Softies, terus ada Gaze, terus ada Brave Irene, banyak lah proyek-proyek dia. Itu semua bagus gitu. Dan saya cuma menemukan itu di indie pop gitu. Kayak misalnya saya mendengarkan juga misalnya dub. Iya, dub terus yang vokalisnya cewek juga misalnya. Ya enak juga, saya menikmati juga. Tapi saya sangat menikmati ketika mendengarkan band perempuan di indie pop gitu. Terutama kan salah satunya ide-ide dari indie pop itu kalau nggak sosialisme, feminisme. Yes. Itu jadi ya semakin klop aja sih jadinya. Oke. Menarik. Berarti wah emang panjang lah ya. Panjang sih. Tapi ya lumayan lah gitu ya. Maksudnya jadi jati diri lah deh. Maksudnya aku juga dengar gitu. Kemarin kan di podcastnya Prung juga aku nonton gitu. Iya. Terus itu sama siapa? Randy Enteng juga katanya juga kalau dulu Akang ngeliput tuh pakai fashionnya tuh benar-benar indie gitu. Waduh, jadi jati diri gitu, jadi karakter gitu bahwa Irfan Popis gitu. Itu Instagramnya juga. Kalau dulu memang seperti itu gitu karena itu mungkin gak saya temukan ketika 2012 kesini gitu. Ketika si musik itu semakin hybrid ya. Ketika misalnya kamu ngedengerin band seperti Panturas misalnya. Panturas. Kamu gak bisa mengklasifikasikan Panturas itu genrenya apa. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Iya juga. Dia rocknya ada, indie rocknya ada. Terus dia walaupun dia mengklaim surf rock tapi rock, ya nggak pure surf rock juga sih, gitu. Iya. Jadi itu udah nggak udah ngeblend aja antara si fashion sama si itu gitu kan. Iya sih. Kalau dulu sangat terklasifikasi gitu, anak hardcore, anak punk, skinhead, indies. Jadi kebawa juga ke citra diri gitu. Itu menarik. Nanti kita bahas lah gitulah. Siap. Tentang fashion, tentang klasifikasi skena gitu. Tapi sebelumnya nih Kang, aku pengen tahu dulu gitu kan, tadi udah sedikit banyak lah kita ngebahas indie pop gitu. Nah kan aku juga baca gitu bahwa indie pop ini tuh adalah turunan dari Britpop gitu. Benar nggak sih? Balik. Britpop itu adalah turunan dari indie pop. Oke. Nah yang dimaksud dengan indie pop itu tuh kayak gimana sih gitu? Karena kan kayak kita tahu apalagi khususnya angkatan aku gitu lah ya, ngomongin indie teh wajib kieu gitu misalkan. Indie teh juga misalkan beberapa tahun ke belakang mah indie teh sebagai kayak suatu musik yang eksklusif gitu. Gitu. Tapi sebenarnya tuh apa sih indie pop teh gitu? Sebenarnya mah nggak ada ini ya. Setahu saya sih tidak ada terminologi yang baku tentang si indie ini gitu. Karena si indie sendiri setahu saya tidak masuk ke kamus, beda sama Britpop. Kalau Britpop itu masuk Oxford Dictionary. Ada di Oxford. Udah masuk Oxford Dictionary. Yang kalau indie pop tuh itu adalah dua kata yang terpisah sebenarnya. Indie sendiri di dictionary-nya, pop sendiri di dictionary-nya. Jadi itu adalah dua hal yang digabungkan. Indie adalah kependekan dari independen. Sebenarnya sesederhana itu sebenarnya ketika kamu memproduksi sesuatu secara mandiri yaitu udah indie gitu, dan pop adalah musik populer gitu. Tapi ketika digabungkan adalah indie pop adalah musik musik pop yang diproduksi secara independen tadi. Sederhana itu sebenarnya. Tapi ketika itu berkembang, jadi kan pertama kali itu muncul tuh lewat kompilasi NME. Ada tabloid di Inggris NME itu. New Musical Express. Ketika tahun 86 tuh dia bikin kompilasi judulnya NME C86, kompilasi tahun 1986. Nah itu tuh diakui oleh dianggap oleh beberapa jurnalis musik sebagai the birth of indie gitu, era kelahirannya si indie gitu. Ya lagi-lagi apa yang membedakan si indie pop dengan indie pop secara
secara pola produksi yang tadi dengan indie pop sebagai apa ya, skena mungkin Skena, ya, mungkin bisa skena. dikatakan seperti itu ya. Saya sih sebenarnya lebih senang menyebutnya kancah ya, bahasa Indonesianya kancah gitu, karena skena itu nggak ada di bahasa Indonesia juga. Oh iya. Itu nggak ada di KBBI karena juga. Serapan scene ya itu. Itu serapan scene tapi nggak ada di KBBI juga gitu. Bahasa Indonesianya ya kancah gitu. Indie pop secara kancah itu ya mengacu pada estetika yang tadi, politis, amatir. Kalau saya sih itu gitu. Menurut saya ya, indie pop itu amatir dan jadi bukan cuma sekedar, kalau misalnya indie pop cuma sekedar pola produksi aja, misalnya nih, misalnya band sebesar apa Noah misalnya, Noah memproduksi musiknya sendiri lewat jalur distribusi sendiri, ya itu udah indie pop dong. Iya. Kalau secara bahasa gitu. Iya. Tapi kalau misalnya secara ideologis mungkin enggak gitu. Dia tidak amatir gitu. Dia tidak membawa isu-isu ideologis tertentu gitu. Jadi ya menurut saya ya, ini lagi-lagi menurut saya, indie pop yang saya ketahui adalah yang seperti itu gitu. Makanya kalau di beberapa pelaku indie pop Nurada Heras, hardliner, suka dibecandain tuh, indie pop lu pakai spasi atau enggak gitu. Oh ada itu perbedaannya. Suka ya bercanda aja sih, anekdot gitu. Indie pop lu pakai spasi atau enggak. Kalau misalnya indie popnya indie spasi pop, ya itu pop yang pop yang dengan pola produksi mandiri tadi gitu. Bahkan kan kalau misalnya kalian tahu dulu tuh kangen band pun bahkan disebut indie Lampung. Oh ya? Kalau misalnya kita lihat di MP3 di mana dulu di Kings tuh, sekarang udah jadi apa tuh? Gak ada ya. MP3 bajakan di situ tulisnya indie Lampung gitu. Sebelum disebut pop Melayu tuh indie Lampung disebutnya. Nggak tahu kenapa saya ada istilah itu, tapi waktu itu cukup dikenal indie Lampung gitu. Ya kan tidak salah juga, mereka musik pop diproduksi secara mandiri. Selesai dong. Iya sih benar juga sih. Iya benar. Tapi kalau misalnya dikoneksikan dengan indie pop tanpa spasi yang berarti adalah movement tadi. Iya, movement. Nggak masuk gitu. Oke. Karena mereka tidak tidak berkelainan dengan si estetika tadi gitu. Iya. Gitu sih kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya sekarang dibandingkan dengan pergeseran makna mungkin kalau misalnya disebut sekarang, ya kalau sekarang mah ya udah indie spasi pop kalau menurut saya gitu. Indie spasi pop karena apa ya? Karena ya udah bagian dari industri itu sendiri kok. Iya sih benar juga. Iya kan? Iya sih benar. Tapi mungkin misalnya gini nih, ketika misalnya indie ini sekarang dipandang sebagai musik yang katakanlah eksklusif gitu. Yes. Kalau dulu sih memang eksklusif gitu, bahkan band yang kita dengar itu adalah yang mungkin cuma didengar sama 20 orang gitu. Iya. Kalau dulu ya memang seperti itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya ngerasa ya band indie pop versi saya adalah band yang tetap didengar sama 20 orang gitu. Kayak misalnya The Wellington aja misalnya. Oh, The Wellington, aku tahu. Nah, itu kan bukan band yang semua orang ketika kamu tanya, kamu tahu The Wellington, terus dia jawab iya gitu. Enggak juga kan gitu kan. Beda dengan kalau kamu misalnya tanyakan Depan Turas gitu. Hampir semua anak muda sekarang tahu Depan Turas itu kan seperti itu gitu kan. Atau kayak misalnya ya di beberapa scene tertentu atau misalnya band Tangerang nih, karena kita lagi Tangerang nih. Ada band Tangerang namanya Hong. Mungkin tahu nggak? Itu band punk gitu. Ada band punk. Band punk dan itu salah satu band keren menurut saya gitu kan. Yang di komunitasnya dia besar gitu. Tapi ketika ditanyakan ke beberapa anak muda saat ini yang misalnya dia menyebut kalau misalnya dia pendengar musik independen gitu, Hong belum tentu semua tahu gitu. Ya memang eksklusif tapi bukan itu sebagai apa ya? Maksudnya kalau zaman sekarang mau eksklusifan, source musik tuh udah banyak banget. Iya. Kamu bisa tahu musik bahkan misalnya dari Vanuatu lah katakan, di Spotify pun ada gitu. Ya, musik dari Vanuatu, kan? Afrika Barat. Tinggal gitu cari misalnya pop Vanuatu mungkin ada gitu kan. Atau misalnya kamu cari indie Kepulauan Togo ya mungkin ada juga gitu kan. Iya. Semua bisa gitu kan. Iya sih benar. Udah bukan zamannya, tapi tetap aja pencarian itu pencarian itu punya kesan tersendiri kok gitu. Ketika kamu mendengarkan musik yang disajikan atau ketika kamu mendengar musik yang disajikan dibandingkan dengan kamu mendapatkan musik yang kamu temukan, akan lebih senang ketika kamu mendengar musik yang kamu temukan. Iya, benar juga. Itu jadi bukan perkara eksklusif ketika misalnya saya mendengarkan, misalnya saya sekarang lagi mendengarkan banyak musik dari Taiwan misalnya. Iya. Ada salah satu band namanya Iruka Police gitu misalnya.
Terus saya dikekepan lupa polisnya gitu. Firza nggak boleh tahu, teman-teman yang lain nggak boleh tahu, kan nggak juga gitu. Sih, Firza pun dalam satu waktu tertentu kalau ngulik mah ya dapat aja gitu musik itu gitu kan. Ya udah bukan zamannya gitu, tapi itu eksklusif karena memang tidak banyak orang yang cari aja gitu. Jadi bukan karena kamu menyembunyikan itu gitu zaman sekarang mah gitu. Zaman sekarang mah kayak gitu sih. Iya sih benar. Ya sih benar. Iya sih terasa juga sama Firza gitu, apalagi kan ya anak muda sekarang mah ya kayak gitulah kebanyakan ya ngomong indie gitu, tapi kadang suka ya karena pergeseran makna tadi, maknanya udah bergeser gitu. Kalau indie itu adalah musik yang tidak biasa kamu yang didengar oleh umum gitu. Tapi yang umum yang mana gitu? Kalau misalnya umum berbicara misalnya katakan Danila, semua orang juga tahu Danila sekarang gitu kan. Benar sih. Enggak. Ini pergeseran makna gitu ya. Pergeseran makna gitu. Gitu sih kalau saya ya. Kalau saya sih. Mungkin orang yang lain. Tapi saya sepakat gitu sama Akang gitu terkait yang tadi yang diutarakan gitu. Perihal pergeseran makna gitu, eksklusivitas gitu. Kayak gitu sih benar juga sih. Oke. Oh, jadi kayak gitu. Nah, tadi aku juga dengar-dengar gitu dari sedikit disinggung tentang indie pop tuh ada sebuah movement. Ada pergerakannya gitu tentang ideologi gitu. Lalu apa sih itu teh? Emang kayak gimana sih pergerakan apa yang biasanya diusung gitu oleh indie pop sendiri gitu? Sebenarnya sih kalau di awal kembali lagi ke tahun 86 tadi ketika NMI siap 86 baru merilis indie pop. Indie pop ini kan sebenarnya adalah bahasa yang dibawa si NMI tadi. Lagi-lagi media gitu kan, korporasi gitu kan. Nah, dibawa oleh si korporasi ini pertama ya sebenarnya adalah mocking buat pop di industri besar gitu ya. Waktu itu tahun 80-an ya mungkin kayak Duran gitu yang kayak gitu kan. Tapi ketika si band-band ini kan isinya ada kayak The Pastel, terus ada kayak Primal Scream. Mulai besar si bandnya sendiri justru mulai masuk tracknya si major label lah. Katakanlah jadi mulai sell out kalau bahasa anak punk tuh. Dia mulai main di. Nah, muncullah tahun 87 1 tahun setelah kompilasi itu Sarah Records. Yang gambarnya Cherry itu. Menarik tuh ngomongin Sarah Records juga. Sarah Records itu adalah label yang dikatakan konsisten lah. Membawa track si indie pop kudu kieu gitu. Indie pop tuh mesti gini deh kalau kata gue. Mungkin kalau zaman sekarang snob ya disebutnya snobis. Snobis ya. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya si ini teh geng-geng snobnya gitu. Kalau misalnya si indie pop teh kudu mestinya seperti ini deh kudu gitu. Kieu temenan kumaha gitu ya. Kudu kieu dalam artian ya itu gitu. Berakar pada sosialisme tadi. Oh, berarti mengangkat isu-isu sosialisme. Jadi kan mereka itu produknya itu selain musik fanzine. Nah, fanzine itu diantaranya mereka adalah fanzine anti Thatcher kalau zaman dulu. Anti Margaret Thatcher tuh. Itu terus mereka nggak pernah memajang foto perempuan di setiap rilisannya. Karena perempuan menurut mereka bukan objektifikasi gitu. Jadi ya nggak baik gitu. Terus mereka tidak pernah memajang foto si bandnya membawa gitar, terutama yang laki-laki. Karena itu ada anggapan bahwa sisi musik ini cuma buat laki-laki gitu. Laki-laki main gitar gitu. Padahal perempuan juga banyak yang bisa main gitar dan bisa nyanyi gitu. Jadi mereka nggak pernah. Jadi isu gender ya terutama kalau di sini pop isu gender sama isu sosialisme itu tadi. Tapi kalau misalnya ditanyakan apakah movementnya seperti punk, maksudnya yang sampai keluar gerakan-gerakan massa gitu, nggak pernah. Jadi indie pop itu lebih ke individu sih sebenarnya. Berarti sebenarnya indie pop itu adalah cara lain untuk movement itu, Pak. Versi saya. Versi saya ya. Karena maksudnya ketika kamu mungkin berbicara dengan teman-teman yang melihat indie pop lebih general, ya itu tidak berlaku lagi gitu. Indie pop cuma sekadar musik yang diproduksi secara mandiri tadi gitu. Tapi kalau versi saya, indie pop secara movement tadi ya seperti itu gitu, berakar pada nilai-nilai ideologi si sosialisme sama isu gender tadi gitu. Menurut saya. Salah satunya si Sarah Records itu. Satunya Sarah Records. So, kalau di Amerika ada K Records itu juga sama kayak gitu. Itu mereka tuh bahkan membidani lahirnya movement Riot Girl di Olympia. Band-bandnya kayak Bikini Kill, terus kayak Cars, Cub. Ada band Amerika namanya Cub yang gitu-gitu. Itu muncul dari semangat-semangat itu gitu, semangat gender tadi gitu, bahwa si scene punk ini bukan cuma milik laki-laki loh. Kalau filmnya
siapa Tika tuh, ada dia musisi juga dan aktivis perempuan tuh, scene ini milik kami juga kan filmnya. Kayak gitulah. Gender isu-isu gender seperti itu diangkat gitu. Oke. Makanya itu juga berhubungan gak sih makanya namanya Sarah gitu dengan Iya dia kenapa ketika ditanya sih kan itu kan dibikin sama si Matt Haynes sama Claire Ward. Dua-duanya adalah mahasiswa di Bristol waktu itu. Ketika di interview kenapa namanya Sarah? Karena ya Sarah itu terdengar lebih feminis aja gitu. Sesederhana itu gitu, nama cewek nama gitu. Cewek gitu. Oke. Kayak gitu. Oh, berarti emang ada suatu gerakan yang diangkat gitu ya. Iya, jadi ada isu-isu itu teh gitu, isu-isu sosial. Iya, ada pesannya gitu. Pesan. Bahkan kan ada salah satu lagunya band Sarah. Ya. Rilisan Sarah gitu namanya. Judul lagunya The Lousy Pop Group. Lousy Pop Group. Di liriknya kan gitu, I hate Eric Clapton and I hate Elton John. Di liriknya gitu dia. Kayak gitu. Maksudnya mereka menyindir praktik-praktik kapitalisme dalam bermusik kayak gitu. Lewat bahasa-bahasa seperti itu. Atau misalnya Blue Boy yang Blue Boy mereka bikin lagu judulnya Clearer. Clearer itu justru untuk mengkritik pasal diskriminasi sama kaum LGBT waktu itu di Inggris sana era itu. Seperti itu pesan. Tapi tidak se-eksplisit Iwan Fals. Iya. Dikemas memang mereka dikemas gitu. Iya. Gitu sih. Oh iya. Jadi lebih lebih halus gitu kan. Lebih halus. Bisa dikatakan lebih halus gitu ya. Tapi ada pesan gitu. Ada pesan. Kalau misalnya zaman saya kuliah di HI, saya kan dulu kuliah di HI, belajar etika politik. Di situ tuh disebutkan bukan dengan logika kekuatan, tapi dengan kekuatan logika. Nah, yang saya tangkap ketika belajar itu indie pop itu juga gitu. Dengan kekuatan logika. Jadi kekuatan logika gitu. Bukan dengan logika kekuatan. Logika kekuatan mah power gitu, meta gitu kan, power. Tapi menarik sih ya, maksudnya ya mungkin untuk orang awam gitu, khususnya kayak saya baru tahu gitu. Ada beberapa lagu. Soalnya yang aku pikirkan itu lagu-lagu indie pop tuh ya manis gitu ya. Manis-manis tentang cinta gitu. Tapi aku juga pernah dengar wawancaranya dari Kang Riko yang gitaris Mocha. Dia tuh mengimplementasikan lagu I Love You Anyway. Itu tuh sebenarnya bukan ngomongin antara pasangan laki-laki dan perempuan gitu. Tapi emang orang teh cinta ke Indonesia sih sebenarnya, tapi walaupun si Indonesia itu halus deh gitu sebenarnya. Ya sebenarnya ada makna-makna lain gitu ya, pesan-pesan lain gitu. Menarik sih ya kayak gitu. Dan ya itu menurut aku sih, aku sendiri juga kan sekarang lagi lagi cari-cari referensi tentang indie pop gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi trigger aku lagi ya. Kayak gitu sih. Terus tadi kan ngomongin tentang indie pop, turunannya Britpop gitu. Itu tuh kayak gimana sih maksudnya? Jadi si band Britpop ini muncul 90-an kan ya. Dan itu lagi-lagi dibahasakan oleh media. Dibesarkan oleh media. Ya maksudnya ada istilah Britpop itu dari media. Oke. Saya lupa siapa nama jurnalisnya, tapi dinamakan oleh media gitu. Ketika album-album Britpop awal tuh muncul, The Last yang dari Ghost. Yang itu terus muncul Second Coming-nya The Stone Roses kalau nggak salah, muncul di era itu juga. Band-band awal pra Britpop itu. Nah, kenapa saya sebut turunannya gitu? Karena mereka awalnya mengadopsi dari estetika si indie pop tadi. Indie pop secara keseluruhan ya, ini kita bukan cuma bicara Sarah ya, tapi kita bicara label-label lain kayak Creation Records. Oasis itu kan produk dari Creation Records. Creation Records itu salah satu label indie pop yang merilis diantaranya The Pastel, Primal Scream, Teenage Fan Club, banyak lah dia. Katalog bagusnya. Nah, si Oasis itu lahir dari Creation Records. Terus misalnya ada kayak band Manic Street Preachers. Manic Street Preachers dia bawain lagu Red Sleeping Beauty. Lagi-lagi itu soal Marxisme. Lagu Red Sleeping Beauty itu adalah lagu yang dibawakan oleh McCarthy, band tahun 80-an, lagi-lagi yang di pop Cherry Red Records. Gitu. Jadi mereka mengadopsi dari dari musik-musik indie pop yang sudah ada sebelumnya gitu. Salah satunya itulah, salah satu contohnya kenapa saya menyebut indie pop adalah turunan dari Britpop adalah turunan dari indie pop gitu. Karena dia mengadopsi estetika-estetika yang sudah dilakukan lebih dulu di tahun 80-an sama
indie pop gitu. Oh, iya. Salah satunya itu. Oh, jadi emang referensi Britpop tuh adalah indie pop yang itu teh. Di antaranya itu gitu. gitu. Karena kan yang membangun si Britpop itu ada juga scene Manchester. Oh iya. Di daerah Manchester. Oh iya. Itu itu yang membuat jadi si Britpop ini gerakannya lokal banget gitu, Inggris banget gitu. Kan kalau misalnya kamu lihat kayak apa namanya? Foto-foto band Britpop tuh bawa Union Jack. Iya. Itu kan adalah sebuah statement bahwa ini musik Inggris nih. Ini musik Inggris gitu. Itu saya rasa dapatnya dari estetika Manchester gitu, yang ini musik kota orang gitu, ini musik kota gua gitu. Manchester itu diadopsi dari seperti itu. Terus Baggy Scene gitu lah. Baggy Scene itu kan Manchester itu diantaranya Blur era awal pun masih Baggy Scene gitu, walaupun dia bilang we killed Baggy Scene gitu, dia bilang kayak seperti itu. Tapi dia dari awal juga dari dandanan juga Baggy Scene gitu kayak gitu. Terus Shoegaze juga ada tuh pengaruh-pengaruhnya ke Britpop. Ya utamanya sih Britpop itu sebenarnya kalau misalnya dirunut lebih jauh lagi menyatukan antara mods dan rockers. Itu lebih jauh lagi, tapi itu nggak masuk pembahasan saya ya, karena saya lebih ke indie pop tadi sih tadi. Itu. Oke. Nah, menarik juga sih kalau ngomongin tentang indie pop dan Britpop gitu ya. Tentang fashionnya gitu. Oke. Menurut Akang fashion indie pop tuh apa sih yang menarik gitu? Maksudnya kan indie pop tuh terkenal kayak yang saya tadi bilang gitu, gaya keren gitu, necis gitu. Nah itu teh emang di sananya tuh emang kayak gitu atau gimana sih? Mereka kalau fashion dari mods, termasuk indie pop juga dari mods. Mods itu kan adalah subkultur kelas pekerja Inggris yang walaupun gua buruh tapi gua pengen tetap berdandan gaya. Akhirnya mereka bikin jas sendiri, dandanan potongan rambut rapi gitu kan, terus mengendarai kendaraan yang stylish, skuter gitu kan. Itu diadopsinya dari situ sebenarnya si fashionnya sendiri. Tapi akhirnya kan jadi jadi antara mods itu kan tahun 60-an. Sebelum mods itu ada beatnik tahun 50-an. Beatnik itu gerakan-gerakan lebih ke hippies sih sebenarnya. Pokoknya anti nuklir, anti war gitu, yang gitu-gitulah gerakan itu. Beatnik, terus ada mods. Nah dari 60 ke 90-an sampai Britpop itu aja kan jaraknya udah 30 tahun. Di 30 tahun ini kan banyak sekali subkultur yang muncul tuh. 60 ada itu, 70 mungkin punk ya. 77 itu kan punk, skinhead muncul di situ. Terus 80-an ada kultur kasual. Football kasual, hooliganism gitu. Nah di situ tuh bercampur, akhirnya bermuara di si Britpop ini. Makanya kita bisa lihat misalnya kayak Blur, si Damon Albarn vokalisnya suka pakai track top Adidas gitu misalnya. Itu mengadopsi dari kultur kasual. Terus kayak misalnya kalau Oasis misalnya, Gallagher Brothers misalnya rambutnya mop top gitu, itu mengadopsi dari kultur mods. Kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya tapi pada dasarnya orang Inggris itu soal bir, musik, fashion dan sepak bola adalah paling keren. Paling keren. Menurut orang ya. Adalah paling keren gitu, dan mereka tidak bisa dipisahkan dari itu, dari fashion. Kalau misalnya kamu nonton series di Netflix Peaky Blinders aja. Dari zaman revolusi industri pun orang Inggris mah udah necis gitu, udah gaya lah gitu ya. Jadi ya seperti itulah gitu orang Inggris gitu. Orang-orang Inggris memang dekat dengan fashion. Ya kayak gitu. Bahkan kita bisa mengidentifikasi kalau misalnya kita nonton film, si pemainnya gayanya gini, anjing Inggris nih gitu. Inggris banget gitu kayak gitu. Dan akhirnya itu juga jadi trademark sendiri buat si Britpop yang memang sejak awal sudah menyebut bahwa ini adalah musik Inggris gitu kan. Britpop, British pop gitu, pop dari Inggris gitu. Britpop itu tuh genre bukan sih atau apa sih? Menurut saya lagi-lagi movement ya. Karena kalau kamu sebut genre, ketika soalnya kamu ada beberapa orang yang mengatakan Britpop itu adalah genre gitu. Iya mungkin. Tapi kalau buat saya enggak. Kayak misalnya Britpop itu movement, karena ketika kamu dengerin si Ash sama si Pop, ya jelas beda gitu. Atau Oasis atau sama Suede, ya jelas beda gitu kan. Juga ya. Yang satu lebih nge-rock, yang satu pop banget, bahkan ada glam-glamnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Kalau genre itu kan sebenarnya adalah tipikal musik ya. Iya, tipikal khas musik itu patokannya gitu. Seperti apa gitu. Kayak kalau misalnya punk ketukannya seperti ini gitu kan. Kalau Britpop enggak gitu. Iya sih. Britpop lebih movement. Sebenarnya kayak Seattle Sound, grunge pun menurut saya bukan genre.
Oke. Itu movement musik-musik yang datang dari Seattle gitu kan. Karena ketika kamu dengerin Nirvana sama Pearl Jam, Iya. beda. Belum dengerin Soundgarden, Alice in Chains, Mudhoney itu beda lagi gitu kan karakternya. Makanya lebih ke movement. Makanya saya agak kurang setuju ketika misalnya orang menyebut Rumah Sakit adalah band Britpop dari Indonesia. Enggak, band Britpop di Inggris, enggak ada di Indonesia. Di Indonesia band Indies. Band Indies. Itu ada kalau misalnya Fear Saturday adalah band Britpop. Enggak ada di Indonesia band Britpop menurut saya ya. Punten kalau saya yang lain berbeda pendapat, tapi menurut saya band Britpop enggak ada di Indonesia gitu. Gitu karena Britpop itu karena Britpop ada British pop gitu. British pop gitu. Lebih Britpop Elton John daripada Rumah Sakit mah. Iya. British pop kan Elton John sudah memenuhi gitu. Ya British ya pop gitu. Kayak gitu siap. Oke. Berarti ya apa ya namanya tuh? Istilahnya tuh emang panjang gitu perjalanan si kancah ini gitu ya. Terus ada gerakan-gerakan, terus isu-isu yang diangkat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia nih. Oke. Si indie pop ini tuh ketika masuk ke Indonesia tuh khususnya di Bandung gitu ya. Kan karena ini juga Bandung Pop Darling juga lebih fokusnya di Bandung gitu. Itu tuh siapa sih yang menjadi orang-orang pionir gitu yang kan aku tahu dulu tuh referensi musiknya mungkin yang nggak seperti sekarang yang kita tinggal lihat di Spotify bisa atau gitu. YouTube ya YouTube, tinggal cari. Itu tuh siapa sih? Ada orang-orang yang istilahnya mah kayak meracuni gitu anak-anak muda pada saat itu. Siapa sih di Bandung khususnya gitu? Ya kalau secara umum mungkin ya musik yang anak muda Bandung dengerin, anak muda Indonesia lah, atau bahkan dunia waktu itu dengerin di awal 90-an kan. Kalau di Indonesia mungkin di bawah 19. Iya. Club Project yang umum didengar gitu ya. Lagu-lagu mama aku itu. Aslina. Aslina itu tuh. Mama aku kalau misalkan dengerin lagu 90-an langsung wah ini lagu mama muda. Aslina. Ya itu misalnya kan orang waktu itu mungkin mengaksesnya itu. Nah, kalau luarnya mungkin kayak Boyzone mungkin. Ya Boyzone gitu ya. Yang kayak gitu. NSYNC, boy band gitu nah. Ada beberapa orang yang memang punya akses ke luar negeri zaman itu. Jadi mereka bisa dapat musik yang up to date pada zamannya. Iya. Dari luar gitu kan. Waktu itu majalah Indonesia boro-boro ngebahas soal Oasis gitu kan. Ada yang ngebahas soal konsernya Boyzone up to date aja udah syukur gitu. Janganlah cari yang aneh-aneh gitu, nggak perlu gitu. Tapi memang kebetulan waktu itu tuh ada orang yang punya akses ke luar negeri sehingga dia bisa punya musik-musik yang aneh pada zamannya gitu. Kebetulan Bandung itu adalah kota yang kecil sebenarnya. Nah, ketika saya di Bandung sih saya nggak ngerasa bahwa kota itu leutik pisan gitu. Tapi ketika saya keluar dari Bandung, anjing Bandung itu leutik pisan gitu. Saya Bandung itu leutik pisan gitu. Ketika misalnya kamu misalnya nih saya kenal Firza nih gitu. Terus nanti saya ketemu lagi anak Unpas yang di bawah atau di atas Firza sedikit gitu. Kenal si Firza itu nya si itu baturan nasi iya sih. Wah panca kaki gitu. Berarti Bandung itu kecil gitu kan. Duluan kasar-kasarnya kalau misalnya Firza punya bad attitude gitu, Bandung teh tahu gitu, kayak gitu kan. Nah di Bandung teh seperti itulah kejadiannya gitu. Jadi misalnya kita nih nongkrong, Firza yang punya akses ke luar negeri, karena Bandung kecil, musik yang Firza punya teh koper ke saya, koper ke teman-teman yang lain, muter. Jadi terdengar secara umum. Salah satu beberapa orang yang punya akses itu diantaranya ada namanya Kang Niskra. Sekarang dia dosen di BINUS. Sebelumnya sempat ngajar juga di Australia dia. Terus ada Teh Uci Kubik. Teh Uci Kubik. Bahkan sekarang anaknya udah main band tuh Teh Uci Kubik juga. Si Al jadi Unpar kuliahnya. Teh Uci Kubik diantaranya. Terus ya banyak lagi ya, termasuk kayak orang-orang kayak Kang Helvi, Fast Forward gitu kan. Beberapa memang punya akses itu gitu. Dan ketika musik ini tersebar, salah satunya untuk pop terutama nih masuk ke tongkrongan anak-anak Fear Saturday. Oke. Di bawah sama si Teh Uci Kubik. Jadi waktu itu Teh Uci Kubik pulang dari Amerika. Bawa mixtape. Bawa mixtape. Jadi dulu mixtape-nya pakai CD. Udah CD. Jadi itu kayaknya tahun 94 ya. 94. Tahun 94 udah pakai CD.
Isinya band-band Inggris. Oke. Jadi dia pas di Amerika tuh dikasih tahu sama si pengelola record store-nya lagi ramai musik ini nih katanya. Terus dia bawa ke Indonesia karena dia satu tongkrongan sama anak-anak Pure Saturday. Dia dengerin lah musik itu. Wah, ini musik apa lagi nih gitu. Iya. Mereka dengerin, coba dia dibawain. Si Pure Saturday sukses, terkenal. Iya. Saat itu akhirnya musik-musik itu jadi semakin menjamur gitu. Jadi semakin menjamur gitu. Jadi misalnya saya ngasih ke Firza musiknya, Firza bikin band Firza terkenal, otomatis kan penonton Firza tahu musik itu gitu kan. Iya, oke. Itu salah satu yang bikin itu menyebar ya. Sampai akhirnya itu udah mulai tersebar luas dari banyak hal tadi, diantaranya tongkrongan, terus si band, terus majalah, fanzine, akhirnya jadi mulai muncullah tongkrongannya 96. Iya. 96 tuh ada 2 tongkrongan itu, kalau di Indonesia tuh disebutnya indies ya, Britpop itu. Kenapa disebut indies tuh? Ya untuk ini kayak misalnya mereka pada saat yang sama mendengarkan Weezer, tapi Weezer bukan band Britpop dari Amerika, Weezer makanya di generalisir kalau band seperti itu indies. Di Indonesia seperti itu. Ada 2 tongkrongan di Taman Radio kalau sekarang mah. Oh, Taman Radio dekat Unisba. Dago. Iya. Di dekat Circle K ya. Iya, Circle K gitu. Terus sama di Pati Ukur. Oh, di DU. Dekat Hasanuddin di situ. Iya. Ada 2 tongkrongan itu. Itulah 2 tongkrongan pertama yang mengklaim bahwa mereka adalah pendengar Britpop, pendengar indies. Itu sih kalau di Bandung. Dari situ ya muncul banyak band lain gitu. Pendengarnya makin luas. Tapi kalau pengakses pertamanya ya itu tadi ada Kang Niskra, ada Teh Uci di antaranya. Terus musik itu tersebar di tongkrongan, di antaranya sering dibawakan sama Pure Saturday, band yang besar. Iya. Mulai menyebar ke pendengar, mulailah di Bandung cukup masif lah musik itu. Lalu ada ada tongkrongan tongkrongan kayak gitu. Ketika ada tongkrongan kan penyebarannya semakin cepat lagi gitu kan. Iya gitu. sih. Oh kayak gitu. Itu sih di antaranya. Sebelum lanjut kita minum dulu kan gimana? Boleh, siap. Haus kan? Haus. Aduh. Ini makasih untuk janji jiwa. Mantap. Ini kita baru beli ya. Soul Promise, janji jiwa. Janji jiwa. Kenapa nama kopi itu selalu lucu-lucu ya? Janji jiwa. Apalagi? Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Berarti memang itu kan awalan gitu ya, awalan. Itu tuh di era-era 90-an lah ya kan. Itu tuh emang menjadi trendsetter gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau misalnya saya ngerasa dulu tuh waktu pas saya 2006 musik emo tuh dikategorikan sebagai musiknya anak broken heart gitu kan. Iya. Cengeng gitu misalnya kan. Indies juga seperti itu gitu. Kayak misalnya kan dandanan indies tuh rapih, bahkan cenderung kayak cewek sebenarnya. Rambut kayak gini gitu kan. Terus pakai baju ngetat, slim fit gitu kan. Ya suka diceng-cengin banci. Terus kemana tuh indies gitu, suka gitu-gitu tuh ngece sebenarnya gitu. Kayak dulu saya di kampus tuh suka 2009 2010 tuh rambut udah poni kan. Saya mop top, bahkan lu saya sempet kayak Ramones rambutnya. Kayak ada Ramones gitu. Terus pakai parka. Terus pakai celana celana ketat itu, terus pakai boots gitu. Menurut saya itu indies gitu kan. Tapi waktu itu di saat yang bersamaan Smash lagi naik. Smash. Korea ya. Nah, sampai saya disebut band. Itu anak-anak K-pop. Ya seperti itulah kira-kira gitu kejadiannya gitu. Karena si indies saking rapihnya, bahkan beberapa terlalu flamboyan, bahkan jadi kayak gemulai gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau disebut trendsetter enggak juga sih, itu tertentu aja, anak-anak tertentu. Tapi karena itu tidak umum, jadinya ketika sudah melewati masanya itu jadi hal yang istimewa gitu. Sama kayak kayak kita mengandaikan Sarah Records gitu. Sarah Records itu kan beroperasi dari 1987 sampai 1995. Di masa mereka ada mah sebenarnya mereka nggak terkenal juga sih. Bahkan sampai dia di mocking di NME gitu. Rilisan ini jelek kayak gitu. Tiap dia bikin rilisan masuk NME, tapi dihina rilisan Sarah Records tuh gitu. Tapi ketika itu lewat 1 dekade, jadi cult. Mungkin ini sih seperti itu sih saya rasa gitu. Jadi kalau trendsetter nggak juga.
Oh, bukan thrash metal. Bahkan justru ya diejek gitu zaman dulu ya. Iya sih, aku juga pernah dengar juga kayak pernah dengar itu apa podcastnya si apa yang ngobrol situ. Oh iya Vincent ya. Vincent yang kan di poster kafe Iya, itu di poster kafe. Dia tuh diledekin sama anak-anak hardcore. Gitu. Emang dulu tuh emang suka apa? Iya dulu kayak gitu banget gitu ya. Ya dulu kan apa ya kayak ya lagi-lagi masa-masa pencarian identitas ya. Maksudnya saya itu jadi ngerasa diri saya ya. Saya pribadi ngerasa kalau saya itu adalah apa ya? Cowok apa ya, jadi ya kalau misalnya kamu lihat kayak Jarvis Cocker gitu, ya image-image seperti itu kan dia flamboyan ya, kalau nyanyi meliuk-meliuk gitu, terus pakai kacamata besar, badannya kurus, terus ya hampir seperti apa ya, ya sisi-sisi feminimnya ada gitu kan. Dan ketika misalnya ya kalau di Bandung di Saparua gitu kan, satu venue yang dimana semua ada genre anak punk, ada anak grindcore, ada anak black metal gitu. Terus tiba-tiba kita muncul dengan dandanan yang gitu, apa nggak diejek gitu kan? Iya sih benar. Ya pasti diejek. tapi kan kalau sekarang tuh kayak misalkan ada satu gigs gitu ya biasa aja gitu kalau sekarang tuh. Oh ya mungkin karena zaman juga udah berubah ya. Kalau misalnya dulu tuh saya ngerasa ketika misalnya jangankan untuk main band gitu, untuk nonton band aja saya mikirin outfitnya apa. Kalau zaman dulu seperti itu. Iya sih, iya. Kayaknya sekarang enggak deh gitu. Iya sih. Itu kalau zaman dulu saya ngerasa itu apa, sebelum berangkat tuh saya dipikirin, oh besok ada acara, outfitnya apa ya gitu. Jadi saya datang ke satu acara yang merayakan hidup saya waktu itu gitu. Maksudnya adalah scene yang saya rasa mewakili jati diri saya gitu, adalah sebuah apa, mungkin bahasa hiperboliknya ibadah gitu. Jadi saya pikirin dulu, anjing besok saya harus pakai baju apa ya gitu ke acara itu gitu. Iya. Padahal kan kalau misalnya untuk orang lain itu nggak penting gitu, datang ke acara itu pun nggak penting, apalagi mikirin outfitnya gitu. Ya, karena lagi-lagi walaupun diejek ya karena itu merasa mewakili diri kamu, ya pasti kamu bangga gitu. Bahkan kayak band-band Jakarta tuh kalau zaman dulu cowok-cowok pakai jepit rambut. Wah, iya, pakai jepit rambut gitu, terus pakai make up segitunya gitu. Jadi ketika misalnya ya kayak Vincent misalnya seperti itu, dia diejek, tapi justru dia makin menjadi gitu, makin menjadi karena dia ngerasa yang gua banget tuh justru ini gitu, kayak gitu. Sekarang mah kalau ke apa konser gitu, gigs, yang penting tote bag. Yang penting tote bag gitu. Apalagi kaos band sekarang standarnya seperti itu. Kalau dulu enggak sih, kalau dulu lebih emang benar-benar ya, karena ada klasifikasi tadi ya, kalau misalnya anak hardcore di tongkrongan seperti itu, ke kampus kayak gitu, kerja kayak gitu. Kalau dulu kayak gitu kan. Kalau sekarang enggak, karena udah hybrid sih, udah biasa aja. Udah bercampur aja gitu. Sih. Bahkan kamu misalnya bisa pakai kaos seringai ke konser Danila kan biasa kalau sekarang gitu kan. Kalau dulu jarang terjadi sih. Rek nonton seringai gitu ya, pakai kaos Danila gitu. Kaosnya Raisa pun kan ya udah aja gitu. Kalau dulu sih sespesifik itu memang. Iya. Kalau kan itu era awalnya gitu ya kan. Kalau misalkan band-band sekarang tuh masih ada nggak sih yang masih mengusung kancah musik indie pop gitu? Kalau untuk sekarang gitu ya. Indie pop yang tanpa spasi nih ya. Iya, masih banyak. Masih banyak. Di antaranya labelnya ada Shiny Happy Records. Masih ada. Ya sebenarnya bukan ketika kamu menjadi indie pop terus kamu nggak boleh terkenal, bukan itu sih isunya gitu. Isunya bukan itu gitu. Isunya lebih bagaimana apa yang kamu lakukan ketika kamu terkenal gitu. Iya. Kayak misalnya gini deh, kamu tau band Barefoot itu ya band dari anak-anak juga asalnya gitu, band teman-teman gitu kan. Terus ketika mereka besar, ya attitude mereka ya tetap seperti itu gitu. Okay. Nggak, maksudnya mereka tidak merasa akhirnya dia jadi bagian dari sistem korporasi musik seperti itu. Attitude dia ya tetap sewajarnya, nggak song artis lah kasarnya seperti itu gitu. Ya masih ada sih kalau yang seperti itu ya, kayak misalnya kalau band-band sekarang mungkin yang muda-muda well ya. Iya, ada band di Jatinangor ya kalau nggak salah itu. Terus ya termasuk Depan Turas juga kalau saya rasa sih, walaupun mereka tidak memainkan musik indie pop ya, mereka rock, tapi maksudnya secara attitude ya mereka ya udah Depan Turas seperti itu. Iya. Tadi kita juga udah ngebahas klasifikasi gitu tentang
scene ini gitu, terus fashion. Nah, kalau menurut Akang sih kan tadi juga sempat dibahas gitu fenomena band-band indie sekarang kayak gimana gitu. Nah, kalau bedanya sekarang sama dulu teh apa sih yang Akang lihat gitu? Kalau sekarang justru lebih menarik ya kalau kata saya, karena udah nggak ada sekat-sekat klasifikasi itu ya gitu. Maksudnya udah nggak ada lah gap-gapan itu gitu. Malah saya sih salah satu orang yang ngerasa musik sekarang tuh lebih kaya, tapi wajar karena lagi-lagi referensinya pun banyak gitu. Kamu bisa dengar musik dari tahun 40-an sekarang gitu kan. Jadi ya sekarang sih lebih meriah, pergerakannya, dinamikanya pun lebih beragam gitu. Kayak misalnya ya saya sih sebenarnya bukan orang yang anti sama sell out ya. Maksudnya teman-teman yang akhirnya sekarang main di festival-festival besar gitu ya, itu mah udah rezeki dia lah, seperti itu gitu. Karena menurut saya semuanya tuh harus ada gitu, yang indie spasi pop tadi dengan yang indie pop tadi itu dua-duanya harus tetap ada gitu. Karena gini loh, yang saya rasain ketika saya main gitu tuh, saya berkembang bersama si Kancah ini, terus saya menulis buku dan sekarang udah jadi maksudnya ya saya di hari ini gitu, saya ngelihat kalau misalnya semuanya anak-anak indie spasi pop, pergerakan di bawahnya nggak akan ada gitu. Maksudnya pergerakan yang substansinya nggak akan ada gitu. Tapi kalau semuanya indie pop tanpa spasi, saya yakin ketika si orang-orang ini kerja, udah nggak akan ada yang ngurus tuh Kancah tuh. Kayak gitu. Jadi semuanya harus tetap ada gitu, biar regenerasi tetap jalan, ide-ide samping ide-ide alternatifnya tetap muncul gitu, tapi sisinnya tetap ada gitu. Karena kan kalau misalnya ada orang-orang yang memang bekerja atau misalnya mendedikasikan hidupnya buat si scene ini, ya misalnya dia mendapatkan uang dari si scene ini, ya nggak masalah gitu. Toh dengan dia seperti itu, dia bekerja seperti itu, si scene-nya tetap ada kan, si Kancahnya tetap ada gitu kan. Iya sih. Nah, ketika kamu tidak setuju, ya buatlah alternatifnya gitu. Ya harus tetap berkelindan aja, kalau kata saya, jangan salah satu nggak ada juga gitu. Iya. Nah ya karena yang kayak gitu mah tidak akan berakhir sampai kapanpun gitu. Kita harus harus moderat aja gitu menyikapinya. Dan kalau saya lihat sekarang musik indie itu ya udah sangat luas banget gitu, terus udah sangat kaya banget referensinya, bandnya macem-macem. Kamu bisa eksplor yang sangat aneh ada, yang yang sangat terkenal ada gitu, semua ada di situ. Dan ini menarik sih buat saya. Dan Indonesia dari tahun 90-an setahu saya kalau Asia Tenggara tuh untuk musik independen ya udah paling megang untuk Asia Tenggara. Dan ketika kita sekarang punya source musik independen yang kaya, bagus dan semarak tadi, terus punya banyak macam warna, ya udahlah kita rayakan, ini potensi kita gitu. Mungkin nanti kita bisa melangkah ke hal-hal yang lain, misalnya melangkah ke regional Asia gitu, karena untuk di Asia Tenggara aja mah Indonesia udah sangat dipandang gitu. Jadi menarik kalau sekarang. Oke, ya emang lebih berwarna gitu. Lebih berwarna gitu. Ya sih benar juga. Terus ini Kang, mungkin terakhir gitu. Harapan Akang gitu untuk musik scene Bandung gitu. Maksudnya ya nggak mungkin ya terkhusus indie pop gitu. Gimana sih? Gue tuh ini Bama, saya nggak ada harapan apa-apa sih. Ya udah berjalan seperti seadanya aja gitu. Karena sekarang gini deh, beberapa teman-teman setelah saya menulis buku ini agak muluk gitu. Maksudnya ingin bikin acara yang menyatukan semua generasi indie pop dari 90-an sampai sekarang. Muluk-muluk kalau kata saya begitu. Karena nanti teh akan ada gap senior, romantisme gitu. Wah, indies zaman baheula gini. Itu nggak akan connect loh sama anak sekarang. Iya sih, gitu kan. Ketika misalnya nih saya datang ke kamu, terus misalnya saya cuma membawa ide soal Sarah Record gitu, itu udah menurut kamu mungkin sudah tidak penting lagi gitu. Terus ketika misalnya saya bawa ini misalnya nih dengerin The Cardigans gitu misalnya. Saya sangat suka The Cardigans, misalnya saya punya katalog Cardigans dari pertama sampai terakhir gitu. Mungkin itu sudah tidak menarik lagi karena kamu udah mendengarkan lebih banyak musik daripada saya. Mungkin seperti itu gitu. Jadi menurut saya organik aja gitu. Misalnya teman-teman yang dulu memulai dari 95 masih aktif, ya aktif lah dengan acaranya sendiri. Yang masih muda-muda sekarang aktif, ya aktif lah dengan acara sendiri. Nanti
di satu titik tertentu pasti ketemu kok gitu. Berbaur gitu ya. Pasti berbaur gitu karena apa ya? Ya itu tadi Bandung mah ada letik gitu. Iya sih, Pasti bener. bisa ngeiniinnya gitu, mempersatukannya ketika semua udah punya sarana prasarana masing-masing. Iya, Tapi yang vital untuk di Bandung kalau menurut saya adalah tempat. Oke. Karena tempat. setelah kejadian ACC Iya. ACC yang B-side ya, tragedi Iya, B-side iya. itu tahun 2008 nah. 2008. Tahun 2008 acara di Bandung tuh susah. Waktu itu sih saya tidak ngerasa, tapi ketika saya pindah ke Jakarta, oh ternyata ongkos untuk bikin acara di Bandung itu mahal. Mahal banget. Iya sih. Mahal. Aku juga pernah dengar. Iya kan, kayak misalnya untuk bikin satu acara aja di kafe misalnya, kita harus bayar kafenya, kita harus bayar soundnya, kita harus bayar keamanan yang tidak murah juga. Iya. Terus kita tidak ada sponsor. Iya. Dari mana kita mau bayar bandnya? Dari Iya, mana kita mau menghargai bandnya? Sementara ketika saya pindah ke sini, bikin acara di Jakarta misalnya, tempat seikhlasnya. Misalnya ya cuma buat operasional bersih-bersih gitu. Iya. Ini yang saya tahu Ojo Chaos ya, yang saya tahu Ojo Chaos. Iya. Izin keramaian nggak perlu. Paling kita cuma sewa sound dan bisa memberi ala kadarnya buat yang main gitu kan akhirnya. Semua hidup kan akhirnya gitu kan. Kalau kita dipersulit dengan izin-izin tadi, tapi ya klise ya kalau misalnya kita meminta pemerintah kota, tapi ruang-ruang alternatifnya pun akhirnya ditutup. Dulu ACC nggak boleh, kita pindah acara ke kampus. Setiap kampus punya acara musik sore itu waktu itu. Termasuk di Unpas ada dulu Riverside di basement Lengkong. Tapi setelah itu kan yang nggak tahu sih kejadiannya seperti apa, tapi akhirnya kayak misalnya dulu Itena sering banget tiba-tiba basement mereka ditutup bangunannya, akhirnya nggak ada lagi musik di situ. Itu kayaknya membuat si Bandung jadi defisit musisi sekarang ya gitu. Iya benar. Ya venue ya kalau buat saya kalau misalnya secara umum gitu. Karena salah satu poin dari kemerdekaan berkesenian itu adalah akses yang sama pada ruang berkesenian gitu. Dan Indonesia sudah meratifikasi itu gitu. Jadi itu penting gitu keberadaannya. Jangan sampai misalnya ada ruang-ruang yang diciptakan oleh pemerintah tapi cuma diakses sama segelintir orang. Itu tidak kemerdekaan berkesenian juga gitu. Jadi menurut saya venue itu penting buat perkembangan si musiknya sendiri. Bukan cuma indie pop, apapun itu. Iya sih benar. Menarik. Iya sih. Jadi dulu kita punya ACC, dulu kita punya Saparua gitu. Banyak venue yang bisa dipakai gitu waktu itu. Tapi lagi-lagi dengan regulasi kita kesandung lagi. Kita ke kampus tidak diperbolehkan, dipersulit bla bla bla. Akhirnya ya udah sekarang ya Bandung seperti ini gitu. Kita lebih banyak mendengarkan. Ya maaf, bukan bermaksud primordial ya, bukan bermaksud orang Bandung harus mendengarkan musik Bandung, bukan gitu. Tapi kan dulu saya merasakan masa-masa ketika Rocket Rockers, Close Head itu adalah jagoannya orang Bandung gitu. Sekarang kayaknya enggak ada. Siapa coba sebutkan jagoan kamu dari Bandung? Yang memang benar-benar itu dijagokan secara umum oleh oleh anak-anak Bandung saat ini selain Depan Turas. Gak tahu sih. Hampir gak ada kan? Gak ada sih emang. Mungkin orang-orang sekarang lebih fasih menyebut misalnya Danila atau India gitu, Baskara gitu, Fish. Lebih fasih menyebut itu gitu. Dari Bandung siapa? Padahal banyak, tapi karena nggak ada ruang, nggak ada kesempatan untuk tampil di publik. Jadi memang penting sekali gitu ya. Penting sekali. Dulu ya lagi-lagi saya romantisme ya. Romantisme itu menyebalkan sebenarnya karena kita harusnya berbicara soal futuris ke depan. Tapi lagi-lagi zaman dulu tuh setiap sepekan sekali itu pasti ada acara. Makanya kenapa berangkat ke acara itu menjadi penting sampai harus dipikirin outfitnya, karena setiap minggu tuh ada acara yang mewakili diri kamu gitu. Hari ini mungkin enggak gitu. Oke. Menarik sekali ya teman-teman ngebahas tentang kancah musik indie pop gitu, dari sejarahnya, terus perkembangannya, terus ya khususnya di Bandung juga gitu, band-band Bandung dibahas gitu kayak gitu. Ya pokoknya mah menarik sih menurut aku, kayak mungkin teman-teman bisa lebih mendalam gitu tentang kancah musik ini, bisa dibaca aja ya Kang di bukunya gitu, di Bandung Pop Darlings gitu. Kayak gitu sih. Oh iya, ini nih bukunya aku mah punya tuh. Kalian masa nggak punya ya Kang ya? Tuh aku mah punya. Ini. Terima kasih sudah mengapresiasi.
Seru pokoknya kalau teman-teman suka musik gini, belum apa ya, belum sah jadi penggemar musik gitu, belum sebelum baca buku ini gitu, kayak gitu sih. Terus ya paling segitu sih Kang. Siap, terima kasih obrolan kita pada hari ini gitu ya. Semoga nggak bosan-bosan gitu ketemu sama kita gitu. Terus ya sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman untuk pendengar kami gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau mau tahu tentang Bandung Pop Darlings ada di IG-nya apa? IG-nya sekarang di @bandungpopdarlings. Oh ya. Itu sebenarnya jadi kayak lebih kepada arsip aja sih kalau misalnya mau lihat foto-foto indie pop zaman dulu, terus yang zaman sekarang siapa yang lagi ngerilis atau band-band baru bisa ke situ. Gitu sih. Okay. Oh jadi arsip gitu ya. Arsip lah, itu ruang arsip. Oke. Dengan IG-nya Akang sendiri apa? @Irfan Popish, POPISH. Aku IG-nya Firza Pop. Sama. Ya, karena nggak tahu. Jujur Kang, aku kenapa namanya Firza Pop terinspirasi dari Akang asli. Pertama dari rumah sakit itu yang yang video klipnya yang panas ya, markinya gitu pakai baju pop, halus aja orang tuh nggak sampai Firza Pop gitu kayak gitu. Oke lah. Makasih Kang sudah mengundang. Ya, makasih banyak untuk teman-teman juga. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Lalu ya udah itu aja sih. Sampai jumpa. Dadah.